Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York yang hanya diam sebelumnya, langsung memberikan tamparan perkenalan kepada Linus Xavier. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6690 sampai 6694. Chapter 6690. Mendengar kata-kata kemenangan Linus Xavier, wajah cantik Yvonne Xavier menjadi gelap dan berkata, "Linus Xavier, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani mengancam kami dengan hal yang tidak penting. Benarkah?" Linus Xavier mengangkat bahu. "Apakah ada yang kamu tidak tahu? Tidak peduli apa tujuanmu, kontrak ini ditulis hitam putih. Dan kamu tidak menandatanganinya. Apakah aku yang harus menandatanganinya? Aku hanya menunjukkan kebenaran. Tetapi kamu sudah tidak tahan. Wah, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa keluarga Xavier di Walsing adalah ras negara H. Apa? Apakah kamu takut? Ada pepatah yang mengatakan bahwa bersih itu bersih, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bersih? Mungkin, pengungkapan rahasiaku akan membantu negara H menemukan keluarga kelas menengah yang telah mengintai selama bertahun-tahun." Berbicara tentang ini, Linus Xavier tertawa jahat, betapa buruk ekspresinya. Kami dapat menjelaskan sebab dan akibat dari kejadian ini dengan jelas. Melihat wajah jahat Linus Xavier, Jesse Xavier mau tidak mau berbicara. Ini masalah besar bahwa keluarga Xavier di Walsing membongkar rahasia keluarganya sendiri. Selain itu, kami tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk mengekspos wajahmu sama sekali. Itu akan membuat semua orang di dunia akan tahu hal seperti apa keluarga Xavier di Amerika Serikat. Betul sekali. Yvonne Xavier juga sedang melihat Linus Xavier saat ini, bersiap menjadi orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Dibandingkan dengan moralitas burukmu, garis keturunanmu bisa menghasilkan banyak uang di Amerika Serikat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang pengkhianat. Ini benar-benar masalah besar, dan tidak baik untuk siapapun. Apakah kamu tidak terlalu naif? Linus Xavier memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Dia maju selangkah, menatap Yvonne Xavier dengan cermat, dan kemudian menunjuk dirinya sendiri. "Nona Yvonne Xavier, perhatikan baik-baik, aku adalah ras campuran yang nyata. Ibuku orang Amerika keturunan murni. Apakah menurutmu orang-orang sepertiku peduli dengan ancamanmu yang lemah? Aku mengungkap urusanmu, dan kamu tidak akan bisa tinggal di negara H. Dan bahkan jika masalah ini terungkap, selain dibahas selama beberapa hari, dapatkah ada konsekuensi lain? Tidak, bahkan mulai sekarang, orang Amerika akan lebih mempercayai kami. Agar kamu mengungkapkan warna aslimu, kami tidak berharap apa-apa." Berbicara tentang ini, Linus Xavier sedikit menyeringai, dengan ekspresi bahwa dia benar-benar tidak tahu malu. Dia dapat menggigit siapapun jika dia memiliki kemampuan. "Kami tidak peduli dengan ancamanmu. Dan apa yang akan aku lakukan, bisa melenyapkanmu dalam hitungan menit." Linus Xavier tampak puas saat ini. Tidak peduli dari sudut mana kamu melihatnya. Tidak ada dari kalian yang menjadi lawan kami. Tidak ada cara untuk menolak permintaan kami. Karena konsekuensinya, kalian tidak bisa menahannya. Yvonne Xavier menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apakah kalian semua bersedia melakukan hal-hal tanpa pamrih?" Linus Xavier mencibir dan berkata, "Benar-benar tanpa pamrih. Tapi itu lebih baik daripada memberikan harta itu kepada para pelayan, bukan? Singkatnya, kamu harus berlutut, atau aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Tidak ada cara ketiga untuk pergi. Serahkan dirimu pada takdirmu." Mendengar ini, Yvonne Xavier terlihat dingin. "Linus Xavier, apakah kamu akan melawan kami selamanya?" "Selamanya?" Linus Xavier tersenyum. "Kamu sedikit salah. Di mataku, hanya kamu yang akan mati. Tidak hanya aku tidak akan mati, tetapi manfaatnya tidak terhitung." Chapter 6691. Cukup. Mari kita akhiri omong kosong di sini. Linus Xavier sepertinya sudah kehilangan kesabaran. Dia langsung memadamkan cerutu di tangannya, lalu menyipitkan mata ke arah Yvonne Xavier. "Aku akan memberimu 1 hari. Besok, aku ingin melihat semua anggota keluarga Xavier di Walsing berlutut di depanku, dan semua aset telah dipindahkan. Juga, kamu harus menungguku di kamar presidensialku besok malam." Linus Xavier menunjuk Yvonne Xavier dan Sia Xavier. "Jika kalian tidak melakukannya, jadi aku minta maaf. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Xavier di Walsing." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Linus Xavier tersenyum mesum, lalu melambaikan tangannya, dan hendak membawa pergi orang-orang di sekitarnya. Sekelompok anggota keluarga Xavier semuanya memiliki wajah jelek. Wajah Yvonne Xavier dan Sia Xavier memerah karena marah.
Kurasa tidak perlu menunggu sampai besok. Pada saat ini, Harvey York berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, aku adalah salah satu pemegang saham keluarga Xavier. Aku punya cukup suara dalam hal ini. Kupikir tidak apa-apa jika kamu ingin mendapatkan kembali barang-barang dari keluarga Xavier di Wolsing. Aku ingat bahwa di pinggiran Wolsing, keluarga Xavier berinvestasi dalam lusinan toilet bersama. Aset itu bisa diberikan kepadamu. Lagi pula, mulutmu sangat bau. Kamu mungkin harus pergi ke kamar mandi untuk makan beberapa kali sehari. Aku membuat keputusan sendiri. Ini untuk keamanan makananmu. Jangan menolak. Harvey York berbicara dengan setengah tersenyum, tapi selera kata-katanya bisa membuat orang sakit sampai mati. Kamu adalah Harvey York itu. Orang yang menghanyutkan generasi muda dunia seni bela diri negara pulau. Linus Xavier berhenti, dan menatap Harvey York dengan setengah tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar orang yang pelit. Keluarga Xavier di Wolsing sudah memanfaatkanmu, bukan saja kamu tidak marah, tetapi kamu juga membantu mereka berdiri. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin makan nasi lunak keluarga Xavier? Sayang sekali, bahkan jika kamu makan makanan lunak ini, apakah menurutmu kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Xavier di Wolsing? Benar-benar konyol. Nason Xavier tiba-tiba tersenyum tipis, dan berkata, "Maaf, Harvey York adalah menantu tertinggi yang aku perhatikan. Bagiku, dia tidak hanya bisa mewakili Yvonne Xavier dan aku, dia juga bisa mewakili seluruh keluarga Xavier di Wolsing. Jadi, apa yang dia katakan adalah sikap keluarga Xavier di Wolsing kita. Lusinan kamar mandi bersama akan diberikan kepadamu. Jika tidak cukup, aku secara pribadi dapat mendanai dan membangun beberapa lagi." Sambil berbicara, Nason Xavier melirik Harvey York dengan penuh penghargaan. Diperkirakan bahwa di antara generasi muda keluarga Xavier, hanya sedikit orang yang berani menghadapi Linus Xavier dalam keadaan seperti itu. Sangat bagus, sangat bagus. Linus Xavier tercengang sejenak, seolah dia tidak menyangka Nason Xavier akan mengatakan hal seperti itu. Ini setara dengan Harvey York menamparkan wajahnya, dan kemudian lelaki tua Nason Xavier melompat keluar untuk membuat pisaunya. Pada saat ini, Linus Xavier menarik napas dalam-dalam, menatap Nason Xavier dengan kejam sejenak, lalu menatap Harvey York, dan berkata-kata demi kata. "Nak, orang luar datang untuk mencampuri urusan keluarga Xavier. Karena kamu melakukan ini, kamu pasti sudah mengantisipasi konsekuensinya. Aku selalu menjadi orang yang berpikiran sempit, dan aku akan membalas 10 kali lipat kepada mereka yang membuatku tidak bahagia. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti." "Benarkah?" Harvey York tersenyum tipis, melangkah maju dan tiba-tiba menamparkan wajah Linus Xavier dengan punggung tangannya. "Plak. Jika kamu harus membayar 10 kali sebelumnya, bukankah kamu harus membayar 100 kali sekarang?" Chapter 6692. Linus Xavier langsung ditampar oleh Harvey York. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ada gigi kuning di darahnya, yang tampak mengejutkannya. Pada saat yang sama, separuh wajah Linus Xavier juga sangat bengkak. Dia tertegun. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kalangan kelas atas di Amerika Serikat yang berani memperlakukannya seperti ini. Bahkan beberapa konsorsium yang berdiri berseberangan satu sama lain, setidaknya di permukaan, sangat munafik dan harmonis. Namun, hari ini seseorang yang tidak memperhatikan aturan lingkaran sama sekali, dan bahkan menamparnya saat dia muncul. Ini benar-benar tak bisa diterimanya. Segera, Linus Xavier yang marah mengangkat kepalanya, menatap Harvey York, dan berkata dengan suara malu-malu. "Beraninya kamu memukulku? Apakah kamu mencari kematian?" Plak. Harvey York tidak berbicara omong kosong, dan menamparnya sekali lagi. "Ada apa denganmu, Plak? Apakah kamu berkulit tebal? Apakah masih kurang sakit jika aku memukulmu, Plak? Bahkan jika aku memukulmu 10 atau 8 kali, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Saat berbicara, Harvey York sama sekali tidak sopan, dan bahkan menamparnya berkali-kali. Linus Xavier dipukuli hingga hidungnya memar dan wajah bengkak. Dia melolong kesakitan sebelum jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya dan berkedut terus-menerus, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa saat dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya hari ini, justru dia yang diinjak-injak Harvey York. Bagaimana mungkin dia masih menderita kerugian sebesar itu? Bagi Linus Xavier yang sombong dan merasa lebih unggul dari yang lain, pemandangan ini sungguh memalukan baginya. Memikirkan hal ini, Linus Xavier segera melupakan rencana awalnya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan tajam. "Lumpuhkan dia."
Kematiannya adalah milikku. Mendengar perintahnya, lusinan Master Gen memutar leher mereka dan melangkah maju. Orang-orang ini kurang lebih menguasai beberapa yang disebut kemampuan, dan mereka sangat percaya diri saat ini. Petir menyambar di telapak tangan beberapa orang, mata beberapa orang sedingin es, dan kemeja beberapa orang langsung meledak, dan otot-otot di tubuh mereka membengkak beberapa kali dalam sekejap. Namun, Harvey York sama sekali tidak sopan kepada para master genetik yang mengaktifkan kekuatan supernatural mereka. Dia menamparkan mereka satu persatu. Ketika dia berdiri di depan Linus Saphir lagi, lusinan prajurit genetik semuanya jatuh ke tanah dan hanya bisa bergerak-gerak. Segera setelah itu, Harvey York menamparkan Linus Saphir yang baru saja mengeluarkan senjata api dari tangannya lagi. Seperti anjing mati, Linus Saphir terlompat ke aula samping dan berusaha bangkit. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata dengan tajam, "Panggil polisi, cepat. Ini adalah insiden diplomatik. Aku ingin anak ini berjalan-jalan di penjara." Ekspresi Yvonne Saphir dan Jesse Saphir sedikit berubah. Hanya ekspresi Nason Saphir yang tidak berubah. Biarkan mereka memanggil polisi. Harvey York tidak membiarkan siapapun menghentikannya, tetapi membuka mulutnya dengan setengah tersenyum. Hukum Raja Negara H menetapkan dengan jelas bahwa kepemilikan senjata api secara ilegal adalah kejahatan. Aku ingin melihat bagaimana orang-orang dari kantor polisi akan menangani orang yang menggunakan senjata api ilegal setelah mereka tiba. Mereka pasti akan berurusan dengan kalian yang membawa senjata api. Mendengar kata-kata Harvey York, pengacara di sebelah Linus Saphir sedikit terkejut. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Bip bip bip. Segera, lebih dari selusin kendaraan resmi kantor polisi muncul, dan sekelompok besar detektif keluar dengan cepat. Detektif yang memimpin tim melihat ke arah penonton, dan setelah memastikan bahwa ini adalah wilayah keluarga Saphir di Wolsing, dia menarik napas dalam-dalam. Dalam satu tarikan napas, dia berkata, "Apa yang terjadi?" Chapter 6693. Apa yang telah terjadi? Apakah negara Hamu buta hukum? Beraninya seseorang memukul seseorang di siang hari bolong. Pada saat ini, Linus Saphir mengertakkan gigi dan membuka mulutnya, dan pada saat yang sama, matanya tertuju pada Harvey York. "Apakah kamu melihat itu? Orang ini memukuliku, dan aku kehilangan beberapa gigi. Tangkap dia. Cepat dan tangkap orang itu. Aku tamu asing dari Amerika Serikat. Jika aku terluka dan kamu tidak merawatku, kami di Amerika Serikat akan membuat kamu tidak bisa makan." Linus Saphir mengingat bahwa wajahnya bengkak dan giginya copot karena Harvey York. Apa yang paling ingin dilakukan Linus Saphir saat ini adalah melenyapkan Harvey York secara langsung. Mendengar bahwa ini sebenarnya adalah insiden diplomatik, semua agen yang hadir saling memandang dengan cemas. Hal semacam ini adalah biasa, tetapi jika tidak ditangani dengan baik, karir mereka akan hancur. Oleh karena itu, pada saat ini, agen-agen ini hampir berbalik dan pergi, dan kemudian menghubungi Istana Naga, yang bertanggung jawab atas urusan luar di antara 4 pilar, untuk menangani masalah ini. "Inspektur, apa pentingnya berkelahi?" Harvey York berbicara pada waktu yang tepat. "Hal yang paling penting adalah aku, orang yang melakukannya, akan dikirim ke penjara selama beberapa hari, tidak akan sakit. Tapi, sebelum kamu menangkap orang, aku ingin mengatakan satu hal." Sekelompok orang ini tiba-tiba memaksa masuk ke dalam rumah pribadi, lalu mereka mengeluarkan senjata api dan hendak menyerang. Hukum Raja Negara H kita dengan jelas menetapkan bahwa tidak ada yang boleh memegang senjata secara ilegal. Pada saat ini, orang-orang ini memegang senjata api secara ilegal dan bersiap untuk melukai orang, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Menurutku, bukan saja aku tidak bersalah, tetapi kamu harus memberiku medali warga negara yang baik. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa kamera pengawasan di sini. Selain itu, senjata api di lengan mereka juga merupakan bukti kuat. Aku pikir dalam situasi seperti itu, bahkan jika itu adalah tamu asing yang tidak memahami aturan negara hak kita, maka kamu harus menegakkan hukum secara tidak memihak dan membawa mereka pergi selama 10 hari setengah bulan. Tentu saja, kamu tidak perlu melakukan ini. Paling buruk, aku akan mengungkap masalah ini ke internet. Aku yakin banyak orang akan keluar untuk menegakkan keadilan. Mendengar pembicaraan fasih Harvey York, sekelompok detektif dari kantor polisi semuanya tampak aneh. Harvey York benar, menurut hukum Raja Negara H, kepemilikan senjata api secara ilegal dianggap sebagai kejahatan yang harus ditangani terlebih dahulu. Adapun Harvey York menjadi lebih impulsif dan menyakiti orang dengan tangannya, hal semacam ini biasa terjadi berkali-kali setiap hari, jadi tidak perlu dipedulikan sama sekali. Memikirkan hal ini,
Mata para agen ini tanpa sadar tertuju pada Linus Xavier. Kelopak mata Linus Xavier langsung berkedut, dia tidak menyangka bahwa hukum raja di negara H sangat berbeda dengan hukum raja di Amerika Serikat. Dia kemudian menjadi tenang lagi, dan berkata dengan suara yang dalam. Harvey York, apakah kamu sudah gila? Membuat kantor polisi negara H menakutiku. Itu benar, aku dipersenjatai dengan senjata api, tetapi meskipun aku melanggar hukum raja negara H karena ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghukumku. Paling-paling, aku hanya akan dideportasi saja. Apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Saat berbicara, Linus Xavier menamparkan meja dengan agresif. Harvey York berkata dengan ringan. Baik untuk dideportasi, kotoran tikus ini datang ke negara H, dan kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang baik. Deportasi semuanya, selamatkan kekhawatiran dan tenaga. Ngomong-ngomong, karena masalah ini sudah dibawa ke meja polisi. Maka hanya ada dua hasil, mengikuti hukum raja, atau keluar. Berbicara tentang ini, Harvey York melirik Jesse Xavier, dan berkata, Tuan Muda Xavier, biarkan seseorang mengambil rekaman pengawasan dan menunjukkannya kepada para detektif. Chapter 6694. Segera, Jesse Xavier mengirim seseorang untuk mengantarkan komputer tablet. Hanya ada satu video di komputer itu, yaitu adegan Linus Xavier mengeluarkan senjata api. Melihat pemandangan ini, sekelompok agen mengedipkan mata, lalu saling memandang. Detektif terkemuka berkata dengan suara yang dalam. Bawa Tuan Xavier dan rombongannya ke kantor polisi, dan tanyakan dengan hati-hati. Setelah selesai berbicara, Inspektur melihat Harvey York sekali lagi dan berkata, Tuan Muda York, apakah kamu seorang korban atau bukan? Kamu harus ikut bersama kami untuk menerima penyelidikan sekarang. Kami tidak akan menganiaya orang baik manapun, dan kami tidak akan menyayangi orang berdosa. Tidak masalah, bagaimana kamu ingin menyelidikinya, aku menerima semuanya. Harvey York mengangkat bahu, dan setuju dengan tanpa menolak. Segera, itu jam 6 sore. Pengacara yang disuap oleh keluarga Xavier membebaskan Harvey York dengan jaminan. Memang benar Harvey York bergerak, tapi dia sangat terukur. Linus Xavier dan master genetik di sekitarnya tidak memiliki setengah dari mereka yang terluka parah. Jadi setelah membayar jaminan beberapa juta, dia bisa pergi. Sebaliknya, Linus Xavier dan kelompoknya memegang senjata api secara ilegal. Di negara H, ini jelas merupakan kejahatan, tanpa investigasi dan interogasi yang jelas, apalagi jaminan. Bahkan tidak mungkin membiarkan mereka beristirahat sebentar. Memang benar orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi, dan generasi baru menggantikan yang lama. Melihat Harvey York keluar, Nason Xavier keluar dari kendaraan komersial Toyota, dan menepuk pundak Harvey York dengan penuh penghargaan. Setelah Yvonne Xavier memelototi Nason Xavier, dia menatap Harvey York dan berkata dengan lembut. Tuan Muda York, orang seperti ini sama sekali tidak berhak mengotori tanganmu. Jika kamu memiliki catatan kriminal karena ini, apa yang harus kamu lakukan? Harvey York tersenyum tipis, dan berkata, ini hanya masalah sepele, bahkan jika aku tinggal di dalam selama beberapa hari, tidak apa-apa. Alasan mengapa aku melakukan segalanya adalah karena orang-orang seperti Linus Xavier pasti selalu sombong dan mendominasi. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak dia bisa menjelaskan, tidak peduli seberapa baik dia terhubung, bahkan jika ada catatan diplomatik dari pihak AS. Linus Xavier membutuhkan setidaknya 72 jam untuk keluar. Apa yang perlu dilakukan selama periode waktu ini? Bukankah aku tidak perlu mengajari keluarga Xavier? Mendengar kata-kata ini, Yvonne Xavier, yang khawatir tetapi bingung, menyadari bahwa Harvey York tidak bertindak secara impulsif, tetapi melakukan sesuatu dengan suatu tujuan. Dia juga mengerti pujian Nason Xavier untuk Harvey York. Saat ini Nason Xavier tersenyum pada Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, jangan khawatir. Meskipun keluarga Xavier kami tidak melakukan banyak hal seperti ini, kami tahu prosesnya. Meskipun, dia menoleh untuk melihat Jesse Xavier, dan berkata, hubungi media domestik dan internasional untuk melaporkan masalah ini secara berkala, dan pria seperti Linus Xavier pasti membuat masalah di Amerika Serikat. Bawa barang-barang itu keluar, biarkan orang tahu wajah aslinya. Akan lebih baik menemukan bukti bahwa dia telah melukai seseorang dengan senjata api. Maka dalam keadaan seperti itu, tekanan yang harus kita tanggung di negara H sangat kecil. Dengan cara ini, Linus Xavier bisa dipenjara selama mungkin. Bahkan jika itu tidak bisa dilakukan, beritahu publik bahwa dia benar-benar penjahat. Dengan cara ini, tidak peduli bukti apa yang dia berikan di masa depan, tidak ada yang akan mempercayainya. Jesse Xavier sedikit mengangguk, dan berkata, dimengerti, aku akan menggunakan kekuatan sel naga untuk menangani masalah ini. Nason Xavier menggelengkan kepalanya dan berkata,
Keluarga Xavier akan menangani masalah ini sendiri. Bila perlu, aku akan pergi ke Istana Naga untuk menjual wajah lamaku. Energi yang dapat digunakan sel naga digunakan untuk menangani masalah lain.